petugas Polresta Bandar Lampung dan Polsek Sukarame menangkap 3 tersangka penganiayaan berujung maut di depan SPBU Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung. Ketiganya yakni Muhammad Ridho Hidayat, Imam alias IB, dan Ridwan alias RD. Hari ini Polresta Bandar Lampung akan merilis terkait pengungkapan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan ataupun kejahatan secara bersama-sama yang mengakibatkan ataupun menghilangkan nyawa orang lain yang terjadi pada tanggal 8 Januari 2019 sekitar jam 04.30 di Jalan Untung Suropati, di mana kejadiannya ketika korban melewati Jalan Untung Suropati ada sekelompok orang yang menghentikan lajunya kendaraan korban dengan alasan bahwasanya korban akan menyerempet kelompok tersebut yang sedang duduk mabuk-mabukan di pinggir jalan. Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok tersebut menghentikan dan melakukan pemukulan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selanjutnya para tersangka mengambil barang milik korban, di mana pada saat itu korban berboncengan dengan rekan wanitanya ataupun teman wanitanya. Setelah diberhentikan langsung dipukul, korban sempat berupaya melarikan diri namun terjatuh, dan pada akhirnya korban meninggal dunia. Selanjutnya tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung melakukan penyelidikan terhadap kejahatan yang terjadi, dan tanggal 10 2 kali 24 jam tim TKP berhasil mengungkap dan menangkap sebagian dari pelaku, di mana pada saat kejadian ada 6 pelaku dan berhasil diamankan 3 dari antaranya. Identitas korban adalah Didi Ferdiana, warga Jalan Untung Suropati 200, Bandar Lampung, dan korban ini meninggal dunia di depan sebuah SPBU di Jalan Soekarno-Hatta. Tersangka yang berhasil diamankan adalah MLH, 27 tahun. Ini dia tinggal di Sepang. Kemudian yang kedua adalah IB, 24 tahun, pekerja buruh, tinggal di Kedamaian. Kemudian RD, 28 tahun, buruh, alamat di Kedamaian. Sedangkan 3 orang lagi masih dalam pengejaran TKP 308 Polresta Bandar Lampung. 3 tersangka ini tentunya mereka sedang bersama-sama ya. Nanti dari hasil pemeriksaan kita akan mengetahui siapa otak pelaku ataupun yang menyarankan. Yang jelas dari ketiga para pelaku ini, aktus reus, niat dan perbuatannya sudah nyata-nyata mereka lakukan. Ini sesuai dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan terhadap tersangka yang sudah diamankan. Jadi aktus reus dan mens reanya sudah terpenuhi. Nanti untuk perannya masing-masing setelah yang lain tertangkap, nanti kita akan mengetahui peran dari masing-masing ketiga tersangka ini. Karena ini masih dalam pendalaman, dan nanti tentunya akan dilakukan prarekon maupun rekonstruksi terhadap kejahatan yang mereka lakukan. Adalah pencurian dengan kekerasan, tapi tidak menutup kemungkinan apakah para pelaku ini memang dari awal sudah mengenal korban, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila memang mereka sudah merencanakan perbuatan ini, tentunya nanti bisa dilapis juga dengan pasal 340. Tapi sampai dengan saat ini hasil pemeriksaan bahwasanya mereka memang sengaja menghentikan dengan alasan bahwasanya korban ini akan menyerempet
mepet gitu Untuk awal ya Pak. sampai saat ini. Sempat nggak mukul Pak, saya sempat misahin di orang berdua ini, Imam sama Oji ini. Kenapa dipukul? Saya sempat misahin aja Pak. Enggak, pertanyaannya kenapa kalian berhentikan? Nggak tahu, masalahnya dari Oji itu Pak, awalnya Pak. Dari Oji. Iya. Kau enggak tahu masalahnya? Kamu mabuk juga kan? Kamu mabuk kan? Minum-minum di sana. Iya Pak. Ya. Iya. Terus Cuma karena saya masih sadar, saya masih bisa misahin Pak. Kamu kenal sama korban itu? memisahkan orangnya Enggak, sampai meninggal dunia, misahkan bagaimana? Sebelum meninggalnya Pak, udah saya pisahin. Tapi kau ikut mukul. Mukul sekali Ikut Pak. kan? Iya mukul Ya. sekali Pak. Kenal kamu sama korbannya? Korbannya kenal dah? Enggak Tidak kenal ya. Memang kamu nargetin orang yang lewat, kamu kejar ya? Bukan saya Pak. Iya. Si Oji itu Pak awalnya Pak. Yang diambil apa aja? Saya nggak ngambil apa-apa. Saya juga nggak ngambil apa-apa. Kamu sempat kabur kemana? Sekalian Kabur kemana? Sempat kabur kemana? Saya W Halim dari kejadian itu Pak. Kini polisi masih memburu 3 tersangka lainnya. Muhammad Arif, radarlampung.co.id melaporkan.